masuk kan? Masuk. Gitu. Itu jadi salah satu bukti. Saksi ahlinya Badan POM. Badan POM sudah taken BAP. Gitu. Ya, jadi nggak ada itu, nggak ada. LS punya aku kok hitam. LS punya aku kok hitam. Iya, kalian sudah tahu kan kalau misalnya dia berubah warna menjadi hitam, bukan coklat ya. Kalau vitamin C coklat, nah itu wajar. Ya tapi kalau hitam, nah itu biasanya ada kandungan-kandungan yang berbahaya diduga ya. Dan LS kayaknya dulu udah pernah dokter review kan. Jadi kalau disuruh review lagi dokter nggak mau guys. Kenapa? Karena penjual-penjual yang seperti itu tuh jarang banget yang mau bertobat. Jadi mereka biasanya ganti packaging, ganti merek, tapi jualnya tetap sama isinya. Gitu. Jadi nggak mau dokter mereview lagi. Dan kalian tuh kayak nggak ada brand yang lain aja. Kayaknya cinta banget sama si brand itu aja. Kenapa? Gitu. Jadi ya udah masih banyak kok brand-brand yang amanah, yang nggak pernah terlibat menjual krem-krem yang mengandung bahan berbahaya merkuri kan banyak guys. Salah satu contohnya misalnya dia tuh nggak kenal sama Audra Noera. Tuh, Noera nggak pernah loh track recordnya jualan produk-produk yang berbahaya. Kalian beli dari owner kayak begitu. Itu ngapain harus ngebelain owner-owner yang sudah ada track record seperti itu? Ngapain? Kalian untungnya apa? Gitu. Kalau dokter disuruh ngecek lagi nggak mau. Kenapa? Karena dokter itu pengennya ngasih mereka cancel culture. Pengen ngasih mereka tuh efek jerak gitu ya. Sabun beauty nggak tahu, sabun beauty nggak ngerti sayang. Madeceng itu kalau nggak salah dari Makassar ya sayang ya, bener nggak sih? Madeceng, kayaknya pernah denger deh dokter Madeceng gitu. Nanti ya coba ya, jangan bilang itu temennya sama si Nurul, itu sebel banget ya. Merkuri loh si Nurul itu lagi diproses sekarang, susah banget ya naiknya ya kayaknya. Orangnya ada apa ya? Siapa ya backingannya ya? Krim Heksi yang dokter cek dulu satu produk Heksi ya, yang satu kotak itu loh guys, itu nggak ada Badan POM-nya. Udah, jadi kalian jangan nanya dokter macem-macem brand itu. Yang dokter cek itu dianya udah menjual produk itu, udah isinya rata-rata air kali itu, udah nggak ada Badan POM-nya ya. Yang dokter cek kan udah pernah ada kontennya brand itu ya, jadi udah skip gitu ya. Animate. Nah, Animate ini kayaknya kan nggak pernah juga dijualan yang berbahaya ya kan. Cuman kemarin sempat dokter cek ada overclaim, tapi sepertinya kan sudah ada perubahan, sudah berubah ya. Dokter pernah ketemu sama ownernya itu di acara Finally Found You launching itu. Dokter ketemu tuh sama yang ownernya Animate, sepasang suami istri itu loh guys, tuh ketemu. Oh iya, pokoknya gini ya guys ya. Kalau kalian tinggal gini, kalau ownernya itu meletakkan hasil lab, berani meletakkan hasil labnya ya, dan ada nomor Badan POM-nya, dan kalian bisa cek nomor Badan POM-nya di website, itu insya Allah aman. Nah kemarin ada juga produknya Doktif, ada 2 nomor NA Badan POM, tau nggak? Protes tuh, iya kan? Loh, ya masih Badan POM ada 2 kan nomornya. Yang satu nggak keluar, yang satunya nongol. Protes lah kita loh. Ini kan digoreng jadinya sama netizen. Nah, iya kan? Itu protes. Akhirnya Badan POM bilang, oh iya ada kesalahan administrasi. Kesalahan administrasi, dokter digoreng sampai habis, ya kan? Ada 2 sempat, akhirnya satu dihilangin karena kok satunya nggak muncul gitu loh. Dan ternyata ada 2, jadi ternyata ada kesalahan administrasi di Badan POM-nya gitu. Ya, akhirnya dihapus, akhirnya sekarang muncul. Ya tapi kan kita kan kalau kayak begitu kan digoreng ya. Kita lagi yang kena ini garapannya si Mujair ini. Dia berbahaya nggak pernah, merkuri nggak pernah. Tiba-tiba dimasukkan daftar 1, 2, 3, 4. Ya itu ganti formulasi, ganti apa? Aduh Gusti Allah, Badan POM cintaku. Kenapa sih Badan POM ini? Gitu. Persekusi gimana dok? Lanjut naik. Diem aja kita. Udah, itu mau udah naik itu. Udah.
tungguin aja penetapan tersangkanya siapa. Ini baru lagi soalnya besok itu guys, baru lagi yang sebenarnya ancaman pidananya lebih besar dibanding persekusi. Kalau persekusi itu kan cuma setahun 2 tahun ya, kecil itu. Kalau yang penyebar data pribadi itu 5 tahun ke atas guys, sampai 6 tahun ya. Jadi penyebar data pribadi itu kalau nggak salah 4, 5 atau 6 tahun gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih besar, cuman nggak heboh. Kalau persekusi itu heboh ya karena live, tapi ancaman pidananya kecil. Kalau yang penyebaran data pribadi PDP itu gede ancamannya ya, kurang lebih 5-6 tahun. Dan ini tidak pernah diprediksi oleh SS. Kenapa? Karena dia nggak akan nyangka kamu yang cari masalah, kamu ngelaporin Doktif ya kan, ternyata laporannya kamu itu sebenarnya tidak masuk dalam pelaporan sebenarnya. Kenapa? Karena SKB 3 Menteri penyebaran data pribadi itu adalah penyebaran data yang bisa diakses secara publik, secara bebas, secara umum ya. Ingat nggak kamu ngelaporin Doktif SS? Kamu duluan loh yang melaporkan. Jadi ada ya orang ini sebutannya apa, ular apa enggak, dia melaporkan Doktif ya kan, karena memasang nomornya dia di profil WhatsApp ya kan. Nah sementara beberapa jam sebelumnya dia yang memasang nomor Doktif di Igoy. Nah gimana coba, tapi dia yang ngelaporin Doktif. Lucu ya, apa sebutannya guys? Hah? Sebutannya apa? Doktif kurang baik apa coba? Doktif nggak ngelaporin asal muasalnya, kurang baik apa coba? Doktif tidak ada yang namanya niat melaporkan dia asal muasalnya, udah biarin kasihan, karena tahu PDP itu sanksinya besar ya. Nggak ada guys, demi Allah nggak ada. Udah bilang demi Allah nggak ada melaporkan dia, kan berarti tahu ini sanksinya gede banget, kasihan dia ya. PDP itu sanksinya lebih besar daripada persekusi, daripada fitnah. Fitnah cuma 4 tahun, kamu kan fitnah tuh SS, pemeras lah, dibayar sama pemasok merkuroy, buktikan nanti ya. Dah buktikan, itu masih 4 tahun guys. Penyebaran data pribadi itu 5 tahun. Jadi mikir kita, ini kalau dilaporin ini kasihan, kena dia pasti 1000%. Dia yang ngelaporin Doktif. Lucu kan? Apa sebutannya? Ular ya. Sebutannya apa? Ular, yang akhirnya apa? Kena batunya sendiri ya. Kamu yang lapor, laporanmu nggak bisa jalan, laporannya Doktif yang jalan. Itu namanya apa ya? Matok kena kepalanya sendiri. Itu ada peribahasanya apa guys? Nah dia mau matok tapi kena ininya sendiri gitu. Apa sih peribahasanya Pak Arif? Dia pokoknya dia ini, tapi apa sih guys peribahasanya apa sih? Jadi dia itu kena ini kecil. Oh apa sih? Iya senjata makan tuan, bukan guys, ada lagi ya senjata makan tuan ya juga sih, bisa juga sih. Menapuk apa, air terpercik muka sendiri gitu loh maksudnya tuh, ketika situ dulu tuh udah nggak sih gitu ya kan, gitu kan lucu ya gitu. Dokter cuman ya Allah, Dokter itu yang sebenarnya nggak mau ngelaporin kamu. Begitu Dokter dapat Dokter dilaporkan ya di Polda Metro karena menyebarkan nomor handphonenya SS. Lah kok aneh ya, kan dia yang nyebarin dulu ya. Ya udah kalau gitu kita laporin juga dah, udah hilang kesabarannya. Nah sekarang kalau Dokter laporin dan naik sidik gimana kamu Hah? Udah naik sidik SS naik sidik sekarang gimana? Kamu sebarkan nomor Doktif loh di akun publik kamu yang 3,5 juta. Mati nggak? Metong nggak itu nanti? Hah? Metong nggak kalau Igoy-nya disita nanti? Metong nggak kamu SS? Metong nggak SS? Akun Igoy-nya 3,5 juta yang susah payah dierami sekian tahun tiba-tiba disita sama PMJ. Metong lah. Itu nggak mau, sebenarnya nggak tega ya, sebenarnya nggak tega. Tapi kamu cari perkara, ya udah kamu cari perkara ya Dokter jabanin ya. Makanya kalau mau ngelawan tuh mikir dulu lawannya siapa. Kalau udah salah itu tiarap, bukan sok-sokan, malah kerahin mujair receh. Pemuja-pemuja ular dikerahkan, ini Dokter mah nggak bisa. Mentalnya Dokter bukan mental kayak diserang sama mujair receh terus akhirnya Dokter diem. Wah iso tersangka Medan yang P19 dibuang berkasnya. P19 apa-apaan ini, udah jelas justiper, masukin merkuroy melalui bandara Kuala Namu, disita bea cukai Medan, belagu lagi.
Hah, cuy. Apa-apaan kamu Kir? Hah? Pakai Markus ya, dipikirnya kamu nepos berkuasa ya, donasinya begeng ya duitnya ya. Udah berapa kamu begeng, uang keluar begeng untuk mengkondisikan di Medan? Hah? Ternyata P19 ya. Jaksanya udah kamu kondisikan kan? Jaksanya saudaranya Bokir guys, dikondisikan guys. Ternyata dari Kejaksaan Agung udah mulai tahu ada aroma-aroma busuk gitu. Ada aroma-aroma busuk nih di Medan nih. Oh, ternyata nggak bisa. Ganti gitu, ya kan? Hai, ini Cupit udah keluar biasa. Biasa ada Cupit, ada Pilari, ada Kucing Wali. Hafal loh sampean, ada Anti Mafia. Apa Dotif itu memang ini akun-akun yang smart, cerdas. Kenal aja enggak, tapi kalau ingat mereka kadang-kadang Dotif terharu karena mereka ini membela Dotif tanpa Dotif bayar, kenal juga enggak gitu, tapi supportnya luar biasa. Allah yang bales ya, Allah yang bales. Jadi ya guys, di sini tuh lihat ya, tangannya Dotif emang nggak putih ya, tangannya Dotif emang nggak putih, tapi ini habis peeling. Tapi kalian bisa lihat perbedaannya antara tangannya Dotif yang di sini ya. Nah, ini warna ini karena Dotif habis dari diving di Maldives, jadi menghitam. Tapi nggak apa-apa, ini Dotif lagi peeling jadi ngelepek. Tapi kalian bisa lihat Dotif nggak ada yang namanya urat-urat kecil ya. Jadi cintai warna kulit kalian. Ini kulit Dotif nggak tipis ya gitu. Meskipun Dotif peeling ada pengelupasan di sini, kalian lihat ini habis kena karang kemarin guys. Habis Dotif ngejar hiu, Jenar gua ngejar hiu loh Jenar, sampai akhirnya kena karang. Iya, hiunya lari-lari kayak Suneo. Persis banget kayak Suneo guys, dikejar lari. Ih hiu, Dotif pengen nyayang hiu. Kenapa sih hiu kamu kayak Suneo banget gitu kan? Di Mabes Polri kan Dotif kan kejar-kejar dia lari. Sini lari dia. Persis banget kayak hiu yang Dotif temuin di dasar laut Maldives. Hiu aja Pak. Nggak seru ini, akhirnya Dotif kena ini nih, kena ini kejar-kejar ya kan, akhirnya kena terumbu karang saking senengnya mengejar hiu gitu ya. Jadi cintai warna kulit kalian. Produk apapun tidak bisa merubah warna kulit kalian ya. Kalian lihat ini putih emang ya, tapi kalian lihat di siku-siku jarinya itu akan jauh menghitam. Itu apa? Itu diduga penggunaan merkuroy ya. Thank you. Nah ya, itu adalah penggunaan merkuroy, jadi hati-hati ya. Nggak ada tiba-tiba ada krem yang bisa merubah warna kalian menjadi putih. Yalah, putih tipis terus stretch mark. Penyesalan seumur hidup jangan ya. Udahlah, penjual-penjual yang kayak begitu blacklist. Sebenarnya sih Dotif nggak rugi juga ya, kalian mau beli juga uang mereka sendiri sih ya kan. Cuman kan kasihan aja kalau Dotif mah, kalian buang uang segitu udah kulitnya rusak, ngobatinnya nggak bisa, senengnya cuma sesaat ya. Karena emang putih guys, emang putih, tapi berapa tahun bisa bertahan? Setahun 2 tahun, kerusakannya puluhan tahun. Kenapa sih kok nggak kayak orang bule gitu malah seneng warna kulit hitam? Guys, warna kulit hitam sawo matang itu eksotik loh, eksotik guys. Jadi janganlah gampang termakan sama iklan-iklan kayak gitu ya. Save your money ya, save your money, selamatkan kulit kalian. Udah, jangan. Ini sebentar lagi azan Mariba. Nah itu Cupitong udah keluar. Hai Cupitong, love you. Nih Cupitong mah rajin dia. Ini Cupitong orang mana sih? Cupit, kamu orang mana sih Cupit? Kita kenalan yuk Cupit. Apa BMG udah pernah direview dengan Dokter Ika ya, udah pernah direview dengan itu siapa itu, pernah siapa itu, udah pernah, thank you, pernah siapa itu ya. Jadi udah nggak usah, udah pernah direview dengan Dokter Ika ya, dan itu memang spill tangan. Oh, itu spill tangan, kalau tangannya Dotif habis peeling ya. Ini spill tangan salah satu yang kalian kelihatan urat-urat dah. Kelihatan nggak sih urat-uratnya merah tipis gitu? Kelihatan nggak sih di Jenar? Kelihatan ya. Ini urat-urat tipis nih guys. Kelihatan nggak sih guys? Coba. Kelihatan nggak? HB Dosting Noera aman-aman banget. Noera aman banget ini.
Kalian lihat nggak kelihatannya itu udah, alhamdulillah kelihatan ya, berarti handphonenya bagus itu ya. Bagus tuh handphonenya kelihatan. Nah ini kan kalian bisa lihat ini adalah efek penggunaan obat keras guys, atau yang berbahaya. Jadi biasanya dia ada kandungan merkuroi atau haki gitu. Dan nanti apa di buku-bukunya sini akan berwarna hitam. Ya, jadi sini putih, emang putih banget tuh, putih gitu ya, tapi akhirnya jadi rusak. Ini nanti kalau misalnya dia mekar, pecah, stretch mark, udah. Kalau dia sih punya duit ya bisa memperbaiki, tapi kalau kalian konsumennya mau ditanggung nggak kalau kulitnya rusak? Mau nggak ditanggung sama yang jual? Ayo, iya kan? Sragen, oh Cupitong tuh Sragen, hai Sragen. Oh Sragen, salam kenal ya buat orang-orang Sragen. Guys, kalian follow akunnya Cupitong ya. Dia orang cerdas sih, smart ini. Cupitong namanya. Kenapa sih kok namanya Cupitong? Tangan Doktif yang lupa sengaja karena habis dipiling guys. Jadi diolesin cairan. Doktif ini dokter guys, punya klinik kecantikan. Gimana sih kalian ini, tak cium loh. Doktif ini punya klinik, bukan pengangguran, bukan usahanya itu perusahaan just tipper, bukan. Ini di depannya Doktif ada sales-sales, ya kan? Jadi Doktif ini dokter beneran, bukan pengusaha jasa titipan, rumah titipan, ya kan, tas titipan, ya kan. Doktif yang nyindir siapa? Nyindir Nepos, Markus, Nebrus, Nedol, jelas banget kan? Habis gitu nanti dia panas tuh, dia miring-miring dia habis gitu, ya kan? Hah? Ini selalu sobat nyamuk. Ya kan? Iya, Nepos ya kan, dia halu begini ya lah, pret. Bentar lagi juga kena itu, BA kena ya kan, si siapa? Encen ya kan, si Encen. Nah, ya kan, udahlah pasti kena, tinggal nunggu waktu aja. Pak Prabowo mah tinggal nunggu waktu aja. Soalnya kalau semua dikenain nanti pemerintah nggak jalan guys. Gitu. Jadi memang kuncinya kalau misalnya semua dikenain dalam waktu yang bersamaan, roda pemerintah akan berhenti. Ya, roda pemerintahan itu akan berhenti. Jadi lebih baik kita pelan-pelan. Ingat nggak yang Kemenak? Ingat nggak? Kasus korupsi Kemenak? Pernah Kemenak? Nah, itu guys, udahlah pokoknya kita tunggu aja gebrakan-gebrakan selanjutnya. Pak Pur Dayak, gue cinta banget dong sama Pak Pur. Itu yang namanya nomor polisinya si Suneo, kumaha imah, kagak bayar pajak 2 tahun Pak Pur. Katanya Doktif harus lapor ke pajak katanya. Ntar pas ke Bandung ya, Doktif mau ke Bapenda, mau nanya. Doktif mau beli mobil Rolls Royce tapi nggak mau bayar pajak. Ya, sama seperti pada saat Doktif mau membuktikan, bisa nggak kayak begitu. Ingat nggak guys, Doktif ke Pacific Place, Galeri Lafayette, Doktif bilang sama karyawan sana, itu si Sunio beli parfum berapa biji? Kan dia bilang 250 pieces. Doktif akan beli sejumlah yang dia beli untuk para followernya Doktif. Tapi buktikan dengan struknya. Ternyata struknya cuman 3. Dari 250 cuma 3. Tukang ngibul emang Suneo itu, memang mulutnya emang moncongnya tuh. Gitu dibilang teman sejawat. Cuy, ingat ya, berarti pastikan sekarang Suneo. Ya, Suneo, kamu bukan teman sejawat di matanya Doktif. Kamu adalah kriminal. Apalagi di mata masyarakat yang sudah kau tipu ratusan miliar. Kembalikan dulu uang mereka. Balikin nggak? Kalau nggak balik lu masuk sel lo. Balikin nggak lu? Dasar moncongnya itu ya, mulutnya ya. Kalau ngomong 250 belinya cuma 3. Dipamerin kan, bener kan, dipamerin cuma 3 parfumnya. Yang satu tuh hadiah guys, yang kotak itu hadiah. Itu hadiah, itu bukan dia beli. Jadi 3 parfum dikasih 1 kotak itu. Kremes. Gitu. Sebagai apa? Sebagai hadiah kalau live. Ayo masuk ke 11 kita. Nanti nggak tahu di 12 dia promonya apa lagi dia. Lagian 250 nggak mungkin nggak dikontenin guys. Kremes 250 gitu, ngasih 10 juta aja ke orang aja dia mikir, ya kan Sun? Lagian kalau lu kaya ya, lu nggak mungkin minta sponsor di acara lu.
Lu minta sponsor di acara lu, tapi lu sok-sokan. Kita lihat deh sejauh mana kekayaan kau. Gitu loh Sun. Review Miss Gosong ada apa? Ya Allah dok, jangan ngurusin orang. Ngurusin orang gimana? Ngurusin kriminal yang ngelaporin Doktif, yang akunnya Doktif ditahan, gak diurusin. Suneo itu penyebab akunnya Doktif ditahan tuh Suneo. Dia tuh pengen supaya Doktif tuh nyabut laporan Doktif di PMJ. Paham nggak kalian? Enak aja. Kalian akunnya coba dihilangin sama tuh Suneo berapa kali? Abang nggak marah? Yang penting kalau salah, ini nggak salah dikondisikan. Enak aja. Jangan suruh Doktif dia melawan Suneo. Suneo tuh kriminal, ngurusin orang. Akunnya Doktif tuh ditahan sama dia atas laporannya dia, dikondisikan pula gitu loh. Untuk apa? Sebagai bargaining, tawaran supaya Doktif itu mencabut laporannya di PMJ. Asal kalian tahu, kalau Doktif itu nggak mikirin kalian, ya nggak menuntut uang kalian dibalikin, mungkin Doktif sudah ya udahlah, nyerah aja, damai sama Suneo. Yang penting akun Doktif balik. Itu namanya egois guys. Itu namanya Doktif cuma memikirkan akun Doktif doang. Doktif nggak memikirkan uang kalian kembali. Tahu nggak? Ngerti nggak? Tapi Doktif nggak mau. Tujuannya Doktif melaporkan Suneo itu adalah supaya uang kalian dikembaliin untuk tempat busuknya dia tuh dikembaliin ke masyarakat kalian. Itu. Kalau misalnya dia bilang udah pokoknya dok, akun Doktif kembali tapi cabut laporan di PMJ. Cuy. Lihat, dengerin Suneo, nggak akan Doktif cabut. Dengerin, nggak akan Doktif cabut. Ya. Pencemaran nama baik yang kamu laporkan di Jakarta Selatan itu ancamannya cuma setahun, 2 tahun ancamannya, 2 tahun. Ya, sementara kamu ancamannya 12 tahun. Sadar nggak? Dan kamu merugikan masyarakat, jutaan masyarakat. Sementara pencemaran nama baik cuma Doktif. Ya, nggak imbang. Dengerin Suneo. Ya. Jadi jangan pernah kamu berharap Doktif nyabut laporannya di PMJ. Jangan pernah, karena tidak akan pernah terjadi sebelum kamu ganti uang masyarakat ratusan miliar. Selesai, case close baru. Jadi nggak usah berharap akunnya Doktif kamu sita 3 juta, sita aja. Itu kan urusannya sama Doktif. Kalau soal tomat busuk, soal stiker, jutaan masyarakat yang kau tipu, tipu itu, gitu kan? Kelasnya beda kita Sun. Emang kamu pikir Doktif takut terus cari duit keuntungan sendiri dengan akun 3 juta? Doktif mau jualan, Doktif mau ini, terus uang masyarakat yang udah lu embat gimana? Dilupakan gitu aja. Mending Doktif korbanin akunnya Doktif, tapi kamu tanggung jawab. Itu prinsip Doktif. Gitu, nggak akan. Ambil aja sana akunnya Doktif sana, ambil. Balikin uang masyarakat sini. Ratusan miliar kombat, balikin. Gua pikir Doktif takut, nggak ada Sun. Gitu. Jadi jangan suruh Doktif nggak ngurusin urusan orang. Dia atas laporan dia punya Doktif diambil, dia ketakutan supaya nyabut, Doktif nyabut laporannya Doktif. Cuy, gimana Pak Ari gimana? Cuy, gitu ya. Nggak akan Doktif cabut laporannya Doktif. Berbeda guys ya, jadi berbeda. Dia melaporkan Doktif pencemaran nama baik. Doktif melaporkan dia karena penipuan terhadap stiker, terhadap DNA salmon, terhadap stem cell, ya, dan itu kerugiannya ratusan miliar. Kalau sama Doktif pribadi, ya, kalau yang PMJ itu umum, kerugian masyarakat ratusan miliar. Terus kok Doktif kok disuruh nyabut, gitu loh. Keadilan masyarakat berarti Doktif ini hadir untuk apa? Untuk kepentingan Doktif sendiri. Sorry Sun. Bukan itu Sun, Doktif hadir itu untuk kembaliin uang masyarakat yang udah lu embat Sun. Dengerin ya Sun ya, lu kan punya tuh yang namanya Hans, babu lu, Hans, ya. Gitu loh, lu dengerin, nggak akan pernah. Gitu, udah Doktif jualan pakai akun-akun yang biasa aja nih, akun yang ini udah detektif hero, rezeki udah Allah yang atur, bukan elu yang atur Sun, bukan elu, ya. Pokoknya sampai kiamat, sampai akhir, sampai ajal menjemput ya, Doktif akan menuntut uang yang sudah kok embat dari masyarakat. Ratusan miliar, kembalikan dulu. Jual rumah kamu yang gak laku-laku di Palembang itu. Balikin dulu uang masyarakat, titik. Baru Doktif bisa cabut. Selama kamu gak kembalikan uang ratusan miliar uang masyarakat, jangan pernah harap. Jangan pernah harap Doktif akan cabut laporan di PMJ meskipun akunnya disita sekian tahun. Paham kamu Sun?
Paham Sun? Baru kamu tahu ya lawan yang menurut dokter kamu bukan lawan yang seimbang sih, kriminal kok. Gitu. Jadi jangan dibilang teman sejawat. Di antara kita semua teman-teman dokter yang ngerti, kamu tuh gak dianggap. Ya, jadi kalau ketemu sebut sama dokter yang profesional, yang ijazahnya nggak beli, ijazah PhD kan dia beli Sun. Kamu kan masih beli itu Sun, ijazah PhD. Hah? Kenapa kamu nggak mau copot gelar kamu PhD kamu? Copot dong gelar PhD-nya. Gitu loh. Jangan cuma ngasal aja nemplokin stiker, nemplokin titel. Kok ada orang kayak gitu ya Pak Arif ya? Hah? Jadi nemplokin stiker plus nemplokin titel. Teman sejawat, cuy, siapa yang terima teman sejawat musun? Kriminal, Sunio kriminal, biar dia puas ya. Sun, udah hitam belum Sun? Baper. Kan, udah hitam. Tarik bingung. Jawab yang kencang, udah apa belum? Udah. Nah, kalau ada ditanya. 2 kali. Nah, kalau tanya gitu baper nggak? Enggak. Tuh, nggak baper. Kenapa Sunio baper ditanyain hitam? Lu kan ketemu Allah. Ditanyain, Sun, udah hitam apa belum? Jangan baper, abis gitu wah bala-balanya bilang ngapain ngurusin kan naksir. Nah kan naksir kok ambek kriminal. Nggak dipakai. Dia tuh kriminal. Otak dipakai jer. Kalau begitu template-nya tuh yang pinter gitu loh. Doktif naksir, gitu kan? No, doktif naksir sama DRL. Cuy, Indra Brukman masih oke. Naksir kok naksir dek Suneo. Sejak kapan si suka sama Suneo? Si suka tuh sukanya sama Nobita. Si suka tuh nggak pernah suka sama Suneo. Ya, paham nggak? Gitu. Pada dulu dong si Doraemon lah. Lama sekarang jadi si suka ya. Nah, aduh. Guys, dokter kalau wartawan biasanya pada nanyain ya, maaf dokter nggak bisa balik satu-satu untuk jurnalis RCTI, SCTV, Cumi. Kalau besok ingin mendapatkan keterangan atas laporan naik sidiknya SS, kita nanti ketemu besok jam 11 di PMJ. Ya guys ya. Oke guys ya, dokter mohon pamit. Sekarang